Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat ilahi Robbi. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus yayasan dari YPDN ya Bu. YPDN, yang saya hormati ketua ketua pengawas, ketua pembina, peserta jamaah tabligh akbar baik di lingkungan yayasan YPDN maupun umum. Yang saya hormati para relawan, yang saya hormati para pengurus DKM Al-Karomah. Alhamdulillah pada sore hari ini, di hari yang ke-15 kita melaksanakan ibadah saum, kita mengikuti kegiatan tholabul ilmi yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Abu Takeru Rizal, insya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan dari Yayasan Peduli Disabilitas Tunanetra ini sudah yang kedua kali dilaksanakan di Al-Karomah, di mana tahun kemarin juga dilaksanakan di Al-Karomah dengan mendatangkan Aagim di tempat ini. Hari ini alhamdulillah kita dikunjungi, dihadiri oleh Ustadz Abu Takeru. Meskipun kondisi saat ini hujan sejak masuk ke asar tadi sampai saat ini, tapi saya lihat para peserta alhamdulillah dengan semangat untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Saya selaku sekretaris DKM menyampaikan yang pertama tentunya permohonan maaf dari Ketua DKM Al-Karomah yang pada saat ini tidak bisa berada di lingkungan Bapak dan Ibu karena beliau masih dalam melaksanakan kegiatan luar tugas selaku wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Kemudian beliau menyampaikan salam kepada para peserta jamaah yang mengikuti kegiatan ini. Berikutnya Bapak dan Ibu, saya selaku sekretaris DKM Al-Karomah juga mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang pada saat ini berada di lingkungan Masjid Al-Karomah untuk mengikuti kegiatan ceramah atau tabligh akbar tausiah yang akan disampaikan Bapak Abu Takeru Rizal. Selamat saya ucapkan. Itu yang dapat dan perlu saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti jamaah dan pemirsa Saditra TV, acara yang telah kita tunggu-tunggu. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari guru kita, Mubaligh Ustadz Abu Takeru Rizal yang sedang berhalangan hadir hari ini. Tapi
Beliau telah mengamanahkan muridnya secara langsung yaitu Kang Ustadz Regan Meganata untuk mewakili beliau hadir di sini untuk memberikan ilmunya yang insya Allah bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Langsung saja kita beralih ke moderator kita Kang Cita Laksil. Kepada Kang Cita Laksil kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mulai masuk sesi agak santai ya Bapak Ibu ya. Kita sudah bersama dengan rekan kita, guru kita Kang Ustadz Regan hafizahullah ta'ala. Kita sambut dengan zikir bersama ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillah wa la ilaha illallah hu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata billahil aliyyil azim. Takbir. Jadi kita harus semangat. Ciri orang soleh itu ya Bapak Ibu, kalau datang ulama itu senang sekali, bergembira sekali, karena akan ada orang yang kita tanyai, akan ada orang yang kita mintai nasihatnya. Yuk takbir. Ya kita coba temui dulu ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Sudah dikasih mikrofon belum? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Udah tahu saya belum, Kang? Saya teh siapa? Belum kenal, Kang. Oke. Boleh kenalan dulu, Mangga, Kang? Kita kenalan dulu ya. Nama saya adalah Kang Cito. Boleh Akangnya panggil saya Cito aja ya. Siap. Siap, insya Allah, Kang. Jadi beliau ini teman operator, tolong di ini agak dengung ini. Jadi sore hari ini kita akan bahas tentang disabilitas dan solidaritasnya dengan mengacu pada pedomannya adalah Al-Quran. Betul Kang, begitu? Betul Kang. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi beliau ini adalah murid langsung dari Ustadz Abu Takeru. Nah kita ini sebetulnya sedikit kecewa ya. Ustadz Abu Takeru kok nggak bisa datang, apa karena hujan apa gimana ini? Coba silakan Kang. Fadhol. Siap. Hatur nuhun Kang atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk dipuji melainkan Dia. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita memohon pertolongan dan kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dari segala keburukan jiwa kita dan dari segala dosa-dosa kita, dari segala amal buruk yang sudah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Maka barang siapa yang telah Allah sesatkan, tidak ada satupun yang dapat diberikan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa
tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Selamat sore jamaah Masjid Al-Karomah. Perkenalkan, di sini saya Regan Meganata Surakusuma selaku adik didik dari Ustadz Rizal Fadli Nur Hadi atau biasa dikenal dengan Ustadz Abu Takeru. Di sini saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena terdapat kegiatan di Yogyakarta yang tidak bisa ditinggalkan. Namun jamaah semua jangan khawatir, tetap tenang karena apa-apa yang akan saya sampaikan ini merupakan ilmu yang dititipkan oleh Arizal, materi yang sudah dipersiapkan oleh Arizal untuk disampaikan untuk jamaah Masjid Al-Karomah semua, insya Allah. Dan saya sangat senang kepada panitia, ibu, bapak, dan adik-adik semua yang telah menyambut saya dengan hangat. Alhamdulillah saya bisa dipertemukan pada sore hari ini di Masjid Al-Karomah. Saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya, mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar untuk teman-teman semua, untuk panitia semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, seringkali kekurangan, keterbelakangan itu menjadi hal yang tidak diinginkan untuk kita semua, atau bahkan orang-orang mencacinya, orang-orang memakinya, orang-orang ingin berlepas darinya. Nah, akan tetapi jamaah semua, kita tidak boleh sedih atas segala kekurangan yang menimpa diri kita, karena kalau kita melihat dari kacamata tauhid, kalau kita melihat dari sisi Allah, mau segala kekurangan yang ada di dalam diri kita itu tidak ada apa-apanya. Bahkan menurut firman Allah bahwa Allah akan menguji seorang hambanya melalui dua sisi yang ia miliki, yaitu kedua matanya. Nah, barang siapa yang sabar, maka Allah akan mengganti keduanya, yaitu penglihatannya, dengan surga. Allahu Akbar. Begitu balasannya bagi seseorang yang diberikan segala kekurangan, diberikan segala keterbatasan, yang Allah berfirman, jika seseorang tersebut bersabar atas gangguan di dalam dirinya, keterbelakangan yang menerpanya, maka Allah akan balas menjadi surga. Dan itulah janji dan firman Allah bahwa seseorang yang memiliki keterbelakangan itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan Allah janjikan surga di sisinya. Dan jamaah semua perlu diketahui bahwa walaupun kita memiliki berbagai kekurangan, kita harus sabar karena balasannya surga. Dan ketahuilah kenikmatan yang ada di dunia itu tidak ada apa-apanya. Tidak sepeser pun bisa menggadaikan kenikmatan yang ada di akhirat. Jadi belum tentu seseorang yang diberikan kesehatan, yang dia bisa mendengar, melihat, berbicara, bisa beraktivitas normal, akan tetapi ia malah lalai bermaksiat, ia malah tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini bisa menjadi petaka yang sangat menjadi bumerang bagi kita semua. Kita diberikan kesehatan, akan tetapi kita tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal, ini yang kita takutkan, karena azab Allah sangat pedih dan siksaannya sangat berat. Dan ketahuilah ibu, bapak, dan jamaah semua, mengapa Allah memberikan rasa sakit, rasa letih, rasa haus, rasa lapar, rasa takut di dunia, itu pasti ada hikmahnya, yaitu agar Allah bisa menjadikan kenikmatan di dunia itu tidak ada apa-apanya. Kenikmatan dunia itu pasti akan habis. Kenikmatan dunia itu pasti akan, kalau bisa bosan, bakalan bisa anak kalau bahasa Sundanya mungkin, ibu bapak dan teman-teman semua. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwa perumpamaan kenikmatan dunia dengan akhirat itu bagaikan seperti seekor bangkai kambing yang cacat. Bisa diperhatikan ibu bapak dan teman-teman semua, seekor bangkai kambing yang cacat. Udah mah bangkai, terus cacat pula kambingnya.
Nah inilah yang menandakan sejauh itu perbedaan kenikmatan dunia dan akhirat. Dan inilah yang menjadi landasan bahwa kita tidak boleh iri dalam perkara duniawi. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh iri kepada hal-hal yang bersifat dunia. Karena dunia bersifat sementara dan akhirat adalah kekal dan selamanya. Maka dari itu, jika Allah menguji kita dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, mungkin dalam hal ini dari penglihatan, pendengaran, atau mungkin dari kemampuan kita berbicara, ingatlah jamaah semua, itu bukan berarti Allah kurang kasih sayangnya, bukan berarti Allah jahat, bukan berarti Allah kurang ilmunya, akan tetapi karena Allah ingin kita sabar, agar Allah ingin mengetahui bagaimana seseorang hambanya itu bersabar dalam setiap gangguan dan cobaan yang dimana balik lagi ke kita, mau itu sakit, itu letih, lesu, khawatir, rasa takut, kita memang tidak mengenakan kondisinya, akan tetapi itu malah balik lagi ke kita bahwa kita diganjar pahala yang sebanyak mungkin, diberikan pahala yang begitu melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, bersabarlah dengan kesabaran yang baik, dengan kesabaran yang maksimal, dan berharaplah kepada Allah agar kita diberikan kebaikan untuk kita semua. Nah, sebelum saya melanjutkan materi, di sini saya ingin bertanya dulu nih kepada jamaah semua, dan yang bisa menjawabnya boleh acungkan tangan, dan yang bisa menjawabnya juga boleh pulang duluan, ibu bapak dan teman-teman semua. Oke. Di sini saya ingin bertanya, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman panitia. Pertanyaannya adalah, siapa yang dapat membuktikan bahwa Al-Quran itu benar dan sabda Nabi atau hadis Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga adalah benar? Nah, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman panitia. Siapa yang dapat membuktikan bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah kebenaran? Mangga dipersilakan. Boleh mungkin panitia di sebelah kiri saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Mohon maaf. Oke. Masya Allah. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Benar sekali jawabannya. Mungkin ke teman-teman panitia boleh dilanjutkan. Barangkali ada lagi mungkin dari ibu atau dari akhwat yang ingin menjawab, dipersilahkan jika ada. Apa yang dapat membuktikan bahwa Al-Quran atau hadis adalah benar? Tes. Tadi mohon diulang Pak Ustadz Boleh, pertanyaannya. bagi ibu bapak dan teman-teman semua, satu kali lagi mungkinnya aku ingin izinkan saya memberikan pertanyaan sebelum masuk ke sesi pembahasan. Siapa yang dapat membuktikan atau apa buktinya bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar? Itu merupakan kebenaran. Mangga boleh dijawab bagi yang tahu. Baik, jemaah sekalian, ini berpotensi akan mendapatkan hadiah ya. Jadi teman-teman relawan tolong dibantu. Ayo, Silakan. siapa yang bisa jawab silahkan, ada hadiahnya. Ini berpotensi mendapatkan Ngacung, hadiah. ayo mangga. Dari relawan barangkali ada yang bisa jawab, ini ada hadiahnya. Atau ini dari Sam'an barangkali? Dari Saman ya, Ini ada silakan. Ustadz, ini ada Pondok Pesantren Tunanetra Tahfiz Quran. Iya, namanya para Sam'an. hafiz Quran. Coba ngacung Silakan, dulu yang boleh. dari Saman, coba tolong ngacung. Siapa aja dari Saman? Iya. Iya. Nah, ini yang para hafiz Quran. Ini Masya Allah, ahlullah ini, para ahli-ahlinya Allah, keluarganya Allah insya Allah. Masih kurang jelas pertanyaannya, perlu diulangi atau bagaimana? Nah, coba. Ulang lagi Pak Ustadz katanya. Boleh ibu, pertanyaannya jamaah, siapa yang dapat membuktikan bahwa Al-Quran dan hadis adalah kebenaran, bahwa keduanya adalah hal yang benar? Begitu pertanyaannya. Mangga barangkali ada yang mengetahui boleh. Gak apa-apa, tidak takut, jangan takut salah, kita sama-sama belajar kok di sini.
Susah Cito, harus yang ini ya. Cito yang ini. Itu buat Boleh. Mungkin Sok. saya izin mengulang kembali Oh, pertanyaannya. harus diulang lagi ya? Silakan diulang lagi Ustaz. Boleh, siap. Siap. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran dan hadis adalah kebenaran? Begitu Bapak pertanyaannya. Siap. Nanti kalau gak bisa kejawab nih hadiahnya buat Ustadz Regan ini. Masya Allah. Ya silakan. Adik-adik dari Saman. Silakan adik-adik ya. Adik-adik santri kita nih, Masya Allah. Oh silakan. Silakan perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengetahui bahwa siapa yang membenarkan Al-Quran dan hadis ini, kalau ditelusuri dari sejarah bahwa yang membenarkan Al-Quran dan hadis ini, kalau dari segi sahabat itu, maka yang membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia disebut membenarkan? Karena Rasulullah sendiri memberikan menyatakan bahwa Abu Bakar ini diberi nama Abu Bakar karena selalu membenarkan apa saja yang datang dari Rasulullah, apalagi Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala, hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu selalu dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga inilah orangnya yang dipilih oleh Nabi, bahwa inilah orang yang membenarkan hadis Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau dari segi sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari situlah nama Abu Bakar As-Siddiq ini karena diambil dari karena sering membenarkan, sehingga digelarlah Abu Bakar As-Siddiq yang jujur. Itu barangkali Pak. Masya Allah. Dengan Bapak siapa ini teh? Pak Syarifuddin. Pak, asal dari mana? Dari Cimahi. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Silakan Ustaz. Jawabannya ini bagaimana nih Ustaz? Masya Allah sekali ya jamaah semua, bahwa jawaban dari kedua Bapak yang ada di depan kita semua, jawabannya tepat sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadiahnya dipersiapkan. Kemudian izinkan saya melanjutkan bahasan materi, bahwa benar sekali jawaban dari jemaah yang telah menjawab pertanyaan yang telah saya lontarkan. Namun izinkan saya untuk kembali menyempurnakan jawabannya. Nah, mengapa atau apa buktinya bahwa Al-Quran dan hadis adalah suatu hal yang benar? Yang pertama, mungkin teman-teman juga boleh mencatat. Yang pertama, kita wajib mengimani Al-Quran dan hadis dan harus membenarkannya pula. Oke, saya ulangi, bahwa kita wajib mengimani Al-Quran dan hadis, kemudian kita wajib untuk membenarkan kebenarannya. Oke, nah jika kita runtut jamaah semua, bahwa Al-Quran kan tulisan yang ada sejak 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu. Nah, suatu tulisan sangat sekali berpotensi atau memiliki kemungkinan untuk bisa dirubah. Nah, jangankan Al-Quran, ini bukan membandingkan Al-Quran dengan hal yang lebih direndahnya. Ini kita misalkan saja, mungkin adik-adik semua di sini ketika belajar ingin menyontek jawaban temannya, kemudian soalnya esai. Nah, kita mungkin bisa mengetahui jawabannya, akan tetapi sulit untuk sangat persis dengan jawaban teman yang ada di samping kita. Nah, begitulah manusia. Manusia itu memiliki ketidaksempurnaan untuk mengingat, untuk menghafal, dan pasti sekali, walaupun sedikit, pasti ada celah untuk bisa salah. Itu manusia. Tetapi jamaah, hebatnya Al-Quran 14 abad tahun yang lalu berupa tulisan, tetapi sampai saat ini tulisannya masih sama, tidak ada perubahan. Mau setitik, mau koma, mau tajwid, mau lafaz, mau kalimah, tetap sama. Bahkan mau Al-Quran mau dibakar,
dihilangkan, disembunyikan, atau tidak diedar, itu tidak akan mengurangi kebenaran keasliannya Al-Quran. Kenapa? Karena Allah berfirman, Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang akan memeliharanya. Jika Allah telah menjanjikan untuk menjaga dan memelihara Al-Quran, maka mustahil Al-Quran itu bisa diobrak-abrik, bisa diubah-ubah, bisa dirombak, ditambah, dikurangi, itu mustahil. Karena Allah telah jamin keasliannya, kebenarannya. Dan jika kita kumpulkan seluruh hafiz Quran, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ada hafiz Al-Quran, maka kita kumpulkan seluruh hafiz, para penghafal Al-Quran, kita perdengarkan satu persatu ayat Al-Quran, dan yang takjubnya, Masya Allah, semua hafiz atau penghafal Al-Quran akan melantunkan satu suara yang sama tanpa perbedaan sekalipun. Itulah firman, maha benar firman Allah yang telah menjanjikan kebenaran Al-Quran, yang telah menjaga keaslian Al-Quran untuk kita semua. Dan ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu itu sangat rentan sekali jamaah untuk dirubah, dan telah kita ketahui seperti mungkin kaum Nasrani, kaum Yahudi, mereka telah mengubah kitab-kitabnya, udah tidak asli, udah tidak orisinil, dan itulah yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Nah, maka dari itu di sini saya ingin membawakan salah satu contoh dari Al-Quran dan hadis yang pada zaman dahulu 1400 tahun yang lalu tuh belum terkonfirmasi kebenarannya, belum bisa dibuktikan karena belum ada teknologi yang dapat membuktikannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang gunung sebagai pasak. Nah, di dalam surat An-Naba, ibu bapak dan teman-teman semua, dijelaskan bahwa alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada. Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, jika adik-adik yang remaja di sini pernah ke gunung, pasti udah nggak asing ya dengan yang namanya pasak. Ya, ini yang hiking nih coba. Pasak itu apa coba? Apa? Patok. Kayak paku lagi ya Bu ya. Kayak patok. Patok ya, pasuk lah ya. Ya, Iya. betul banget. Izinkan saya melanjutkan. Betul banget jemaah bahwa pasak tuh kayak patok, kayak paku yang ditancapkan ke bawah. Nah, ini intermezzo sedikit bahwa jika kita, mungkin saya salah satu orang yang suka ke gunung, alhamdulillah. Dan ketika gunung, kalau kita berkemah kan suka mendirikan tenda. Nah, untuk membuat suatu tenda itu kokoh, itu tuh perlu dipasangkan pasak di setiap ujung sisi tenda. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengkokohkan tenda agar tenda tuh kuat. Jadi ketika ada hujan, badai atau angin tuh masih tahan atas terpaannya gitu. Tidak akan hiber lah bahasa Sundanya, tidak akan terbang kemana-mana si tenda tuh. Nah, begitu pula itu kita analogikan ya, pasak gunung sebagai pasak bumi dengan pasak dari tenda gitu. Nah, Allah berfirman, Allah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi, dan menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah memerintahkan gunung-gunung untuk berdiam gitu, untuk diam. Tidak bergerak, tidak bergoncang, untuk menjaga kestabilan manusia yang berada di bawah kakinya, berada di pemukiman. Nah, ini pun yang dikonfirmasi oleh ilmuwan. Di sini saya mengutip dari peneliti atau profesor Amerika yang menemukan bahwa lapisan tanah atau lempeng itu tuh memiliki kedalaman setinggi atau sedalam 35 km ke bawah jamaah semua. Bayangkan ibu bapak dan adik-adik semua, 35 km mungkin itu udah bisa dari tengah kota Bandung tuh udah bisa masuk ke kabupaten gitu, sedalam itu. Dan ini pun yang kita saksikan bahwa ketika kita memakai patok atau pasak, kita kan suka menancelapkannya ke dalam gitu. Dan yang paling dalam tuh ya bagian bawahnya. Nah, begitu juga dengan gunung. Gunung itu yang ibu bapak adik-adik semua lihat, yang kita lihat itu cuma permukaannya saja. Sedangkan dasarnya itu tuh jauh lebih panjang, jauh lebih dalam. Itu gunung,
itu udah dibuktikan oleh profesor dari Amerika. Nah, begitupun juga dengan gunung. Dan tadi Allah telah berfirman bahwa gunung dijadikan sebagai pasak bumi. Dan itu dikuatkan kembali teman-teman, ibu bapak jamaah semua, oleh para peneliti. Bahwa menurut berbagai ahli kebumian dari ITB, dari UGM, atau dari universitas yang ada di Indonesia, bahwa memang benar apa-apa yang nampak dari gunung itu tuh baru sebagian kecilnya saja. Padahal kita udah takjub sekali kan ya jamaah, bahwa gunung menjulang begitu tinggi dan ternyata dasarnya itu jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi dibanding yang kita lihat. Dan itulah yang kita saksikan bersama-sama bahwa Allah tidak pernah berbohong dalam firman-Nya. Apa-apa yang telah Allah firmankan pasti benar. Yang dimana dalam surat An-Naba, gunung sebagai pasak, ternyata di zaman sekarang terbukti oleh para ilmuwan bahwa gunung itu memang merupakan sebagai pasak bumi. Dan hikmahnya begitu luar biasa jemaah semua. Ketika ada gempa, getaran yang kita rasakan tuh akan tersentralisasi ke atas gunung, akan masuklah getaran itu ke atas gunung sehingga gunung tuh bisa menahan getaran dan kita yang ada di bawahnya di permukaan atau di pemukiman masyarakat tuh bisa sebagian kecil saja merasakan getaran dari gempa. Dan itu adalah salah satu hikmah Allah menjadikan gunung sebagai pasak dari bumi. Begitulah luar biasanya Allah. Dan ada satu lagi yang ingin saya bawakan berkaitan dengan hadis. Di sini saya ingin meminta jawaban juga nih dari jamaah semua. Misalkan, saya izin berdiri ya, jamaah semua. Silakan, Misalkan ini merupakan suatu gelas minuman, kemudian ada lalat yang hinggap di atas gelas saya, dan lalat itu kejebur ke gelas saya gitu. Kira-kira jamaah semua apa nih yang akan dilakukan ketika di minumannya itu ada lalat yang hinggap, terus kecebur ke dalam gitu. Kira-kira diapain nih minumannya? Dibuang. Oke, ada jawaban yang berbeda mungkin dari jamaah semua? Dibuang lalatnya katanya Ustaz. Betul. Terus mungkin ada juga yang malah diminum airnya. Mungkin orang tersebut suka lalat barangkali ya. Biasanya ini terjadi ketika teman-teman tunanetra habis, ketika kopinya sudah habis baru sadar di bawah ada lalat ini biasanya. Betul banget Kang. Baik, izinkan saya menerangkan kembali. Silakan. Bahwa nah begitu Bapak, kita kan cukup aneh ya ketika ada minuman kita terus ada lalat yang hinggap. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Apakah membuangnya, apakah meminumnya, apakah gimana? Nah, ternyata 14 abad tahun yang lalu sudah dibahas oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, seandainya jika ada seekor lalat yang hinggap di bejana kalian atau mungkin di gelas, di Tupperware, kemudian celupkan lalat tersebut ke minuman kita, celupkan lalat tersebut ke dalam minuman kita, karena di satu sayapnya memang mengandung racun dan di satu sayap sisi lainnya mengandung obat penawarnya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Begitu Bapak, dan setelah kita ketahui ternyata lalat merupakan hewan yang jijik mungkinnya kita ngelihatnya kayak hinggap di mana aja, di tempat sampah, di mungkinnya kotoran, mohon maaf, di tempat-tempat yang kurang higienis, terus hinggap di makanan kita, di minuman kita. Tapi Nabi kita malah nyuruh sallallahu alaihi wasallam malah menyuruh kita untuk mencelupkan lalat tersebut. Kita kan kayak ini nanaonan gitu. Ini hadis macam apa? Ada lalat, ada hewan yang kotor, hinggap ke minuman kita, bukannya dibuang tapi malah dicelupkan. Nah, di sini saya ingin mengutip juga para peneliti. Ada peneliti dari 3 negara yang maju, yaitu Rusia, Jepang, dan Australia. Ketiganya melakukan eksperimen dan mungkin juga terinspirasi dari sabda-sabda Nabi SAW. Apakah benar lalat itu mengandung racun di satu sayapnya dan obat penawar di sayap lainnya? Nah, ketika dilakukan eksperimen ternyata benar bahwa lalat mengandung obat penawar atau mungkin obat penyakitnya. Dan di satu sisi sayapnya itu ternyata memang ada racun dan penyakitnya. Ini kan 14 abad tahun yang lalu kan kita belum ada teknologi yang canggih. Belum ada alat yang bisa melihat benda yang kecil, mikroorganisme atau makhluk hidup yang kecil. Tetapi
Nabi SAW telah membahas 14 abad yang lalu hadis tersebut. Dan apa jamaah yang dikatakan oleh para peneliti ini, oleh para ilmuwan, mereka mengatakan ini bukan perkataan Muhammad, tentunya kita SAW. Ini adalah firman Allah, karena tidak mungkin pada zaman dahulu mengatakan suatu kebenaran, belum ada alat, teknologi, sains, ilmuwan untuk membuktikannya, tetapi udah diucapkan 1400 tahun yang lalu. Sedangkan ilmuwan kita di zaman modern baru beberapa tahun ke belakang saja untuk membuktikan bahwa hadis ini benar. Nah, maka dari itu atas kejadian tersebut, ketiga peneliti tersebut masuk Islam, dan setelah dipublikasikan, setelah diberitakan ke seluruh dunia, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam, dan sesuai dengan ayat kedua dalam An-Nasr bahwa kita bahkan menyaksikan orang-orang akan berbondong untuk memasuki agama Islam. Allahu Akbar, takbir. Begitu jamaah semua. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang keajaiban, kekuatan, ketakjuban, keluar biasaan Al-Quran yang baru bisa terkonfirmasi pada saat ini, begitu banyak teman-teman jamaah semua bisa membaca Al-Quran dengan terjemahannya, bisa membuktikan satu persatu bahwa Al-Quran adalah kebenaran, adalah bukti yang nyata. Dan selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membawakan beberapa kisah. Yang pertama, di sini saya akan membawakan kisah, izinkan berdiri, membawa kisah Abdullah, seorang anak kecil yang berasal dari Palestina, kemudian hijrah ke Mekah. Nah, ketika hijrah ke Mekah, tentunya seorang anak kecil sering main, sering kali bersosialisasi, dan karena pergaulan mungkin Abdullah menjadi seorang anak yang nakal. Dan itu berangsung dari dia SD, SMP, SMA, Abdullah menjadi seorang anak yang nakal, sering mungkin berbuat hal yang tidak diinginkan, ya sebagaimana semestinya lah anak nakal yang sering berantem, sering berbohong, suka menyakiti sesama teman dan lain-lainnya. Singkat cerita, Abdullah berantem di sekolahnya jamaah semua, berantem dengan temannya. Kemudian pihak sekolah menelpon kedua orang tuanya. Assalamualaikum Bapak, Ibu, punten, Abdullah di sekolahnya sering berantem. Jadi mohon dibantu untuk membimbingnya karena takut membahayakan mahasiswa, takut membahayakan murid lainnya. Nah, ketika orang tuanya tuh mendengar bahwa anaknya tuh nakal, sering berantem di sekolahnya, orang tuanya bertanyalah kepada Abdullah ketika pulang. Wahai Abdullah, kenapa kamu berantem di sekolah? Apakah benar kamu berantem di sekolah? Dimarahin sama orang tuanya dan Abdullah malah berbohong. Enggak wahai ayahku, saya tidak berantem. Dan berbagai macam alasan lainnya lah yang terlontar di mulut Abdullah. Dan singkat cerita, ada satu statement yang sangat menakutkan jemaah semua yang terlontar oleh seorang orang tua kepada anaknya. Nah, apa itu kalimatnya? Sang ayah berkata kepada Abdullah, wahai Abdullah, jika kamu berbohong, demi Allah, semoga Allah patahkan lehermu. Gitu jemaah, serem banget. Seorang orang tua berdoa kepada anaknya, jika anaknya berbohong, semoga Allah patahkan lehernya. Dan singkat cerita, setelah dinasihati dan disumpah oleh orang tuanya, Abdullah keesokan harinya bukan sekolah, nggak pergi sekolah, malah mabal jamaah semua, nggak berangkat ke sekolah, malah pergi ke kolam renang. Dan ketika di kolam renang, ia merasa hebat bisa berenang dengan berbagai gaya. Dan setelah satu waktu, Abdullah melakukan akrobatiknya yang sangat memukau para pengunjung di kolam renang. Abdullah terpental ke dasar tanah sehingga tengkuk bagian belakangnya itu terbentur ke dasar kolam. Sehingga Abdullah tidak bisa bergerak di dalam hiruk pikuk kolam renang. Banyak orang tidak bisa mendengar apalagi di dasar kolam. Abdullah kesakitan tengkuknya karena jatuh. Dari tangan, kaki, badannya itu Abdullah tidak bisa digerakkan. Hingga akhirnya Abdullah
sedikit hilang kesadarannya dan di otaknya Allah perlihatkan seperti layar bioskop, Allah perlihatkan seperti layar handphone, begitu banyak keburukan Abdullah semasa hidupnya, dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dan ketika itu di akhir bayangannya Abdullah udah hopeless banget, Abdullah udah putus asa, sepertinya saya akan meninggal, sepertinya saya tidak akan lama di dunia. Akan tetapi ketika Allah perlihatkan lagi, terdapat satu kebaikan di dalam dirinya, bahwa bahwa Abdullah telah memberikan seorang nenek di pinggir jalan makan. Dan ketika sang nenek tersebut bersyukur diberikan makan karena udah beberapa hari tidak makan, sang nenek mendoakan Abdullah, wahai sang anak, semoga Allah memberikan hidayah atas kebaikanmu telah memberi makan saya. Nah, mungkin atas doa sang nenek tersebut kita akan menyaksikan begitu hebatnya Abdullah, begitu luar biasanya kisah Abdullah. Singkat cerita jamaah semua, Abdullah dilarikan ke rumah sakit karena kolam renang itu udah berlumuran darah, udah bercucuran, semuanya tuh berwarna merah darah. Abdullah dilarikan ke rumah sakit dan ketika masuk rumah sakit, Abdullah dioperasi beberapa kali untuk menyelamatkan nyawanya saja. Operasi yang pertama gagal. Operasi yang kedua gagal juga. Operasi yang ketiga gagal. Keempat gagal, kelima gagal, keenam gagal, hingga ke-16. Abdullah disuntik oleh jarum, oleh alat medis, dimasukkan ke seluruh tubuh. Tidak ada satupun titik di dalam tubuhnya, melainkan telah diisi oleh alat medis. Dan pada akhirnya di operasi yang ke-16, Abdullah terselamatkan. Namun itu hanya menyelamatkan nyawanya saja, tetapi sekujur tubuhnya Abdullah itu tidak bisa bergerak, lumpuh total. Dari leher sampai ke bawah tidak bisa bergerak, melainkan hanya kepalanya saja. Begitulah yang dirasakan oleh Abdullah. Dan singkat cerita, ketika Abdullah merasakan sakit yang luar biasa, sehari-hari hanya bisa dibantu oleh sang ibunya untuk makan, mohon maaf, untuk buang air besar, buang air kecil. Abdullah dibantu oleh ibunya. Dan sewaktu ketika Abdullah dikunjungi oleh teman-teman anak sekolahnya, Abdullah masih gak mau tobat, ibu bapak semua, adik-adik semua, tidak mau tobat. Pada akhirnya teman-temannya udah mulai tobat duluan, udah menasihati Abdullah. Dan akhirnya Abdullah tersadarkan bahwa ternyata semasa hidupnya ia sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa. Abdullah taubat dan pada akhirnya Abdullah ingin belajar mendalami agama, belajar membaca Al-Quran, memahaminya, membaca kitab-kitab yang dibantu oleh ibunya. Dan singkat cerita, luar biasanya mungkin berkat doa dari seorang nenek yang dibantu oleh Abdullah, Abdullah menjadi seorang pendakwah yang hebat di Arab, menjadi seorang penceramah, menjadi dai, menjadi ulama, menjadi penghafal Al-Quran yang luar biasa. Dan beliau pun menjadi tenar, semua orang hijrah oleh Abdullah. Semua orang yang mungkin memiliki keterbatasan bisa menghafal Al-Quran, bisa menjadi ulama, seseorang yang ahli maksiat bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Abdullah. Karena mungkin bisa jadi atas kebaikan di masa hidupnya walaupun satu, itu bisa menyelamatkan kehidupan Abdullah atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering berjalannya waktu, Abdullah mulai merasa jenuh, wajar ibu bapak teman-teman semua. Kita manusia pasti memiliki rasa bosan, memiliki rasa jenuh. Sewaktu ketika Abdullah curhat ke gurunya, ke syekhnya, wahai guru, saya bosan, saya tidak bisa makan sendiri, saya tidak bisa jalan-jalan, saya tidak bisa berpergian karena saya harus dibantu oleh ibu saya. Terus ada satu kalimat yang dilontarkan kepada gurunya. Abdullah berkata, wahai guru, sepertinya saya cuma satu-satunya manusia deh yang merasakan sakit yang luar biasa di dunia. Di seluruh dunia manapun, di belah bagian bumi manapun tidak ada manusia yang sakitnya lebih parah dari aku. Pasti aku yang paling parah wahai guru. Maka dari itu sang guru menasihati Abdullah. Wahai Abdullah, kau tidak boleh berkata demikian. Kau harus bersyukur karena di luar sana pasti ada orang yang lebih parah darimu. Singkat cerita jamaah semua, gurunya membawa Abdullah ke rumah sakit.
Dan di rumah sakit Abdullah diperlihatkan ada seseorang yang dia tuh tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya lumpuh total. Ketika Abdullah melihat, wahai guru, kenapa orang ini, apa yang menimpa orang tersebut? Ketika Abdullah menyingkap selimutnya, ternyata kaki seorang tersebut jempolnya hilang, ibu bapak, teman-teman semua. Nah, ketika sang guru menceritakan, ternyata waktu kecil bayi tersebut memang sudah Allah tarik penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicaranya. Bahkan seluruh badannya udah lumpuh total. Dan ibunya yang menjaga di kamarnya pergi terlebih dahulu keluar, mungkin masak atau mungkin izin ke WC. Dan ketika ditemukan, kok ada perasaan yang beda. Kenapa? Ketika balik lagi ke kamar anaknya, kenapa sang anak tersebut berlinang air mata, bercucuran begitu hebat, begitu deras, tanpa ada gerakan sedikit pun, tanpa ada merengek sekencang apapun. Padahal bayi tersebut mengalami kesakitan yang luar biasa. Ketika disingkap oleh ibunya di dalam selimutnya, ternyata Allahu Akbar, kaki anak tersebut dimakan tikus, jamaah semua, sampai hilang jempolnya. Dan sang anak tersebut karena tidak bisa berbicara, mendengar, melihat, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, melainkan hanya bisa menangis yang luar biasa. Nah, melihat kejadian tersebut, Abdullah mulai tertusuk hatinya bahwa, ya Allah, semasa hidup saya seringkali mengeluh atas ketidakmampuan saya berjalan, makan, minum, melakukan kehidupan, beraktivitas sehari-hari. Tapi ternyata di hadapan saya terdapat seseorang yang penyakitnya jauh luar biasa dari apa yang saya rasakan. Bahkan dari dia kecil, dia bayi, tidak bisa melihat, mendengar, berbicara, dan bergerak, lumpuh total. Maka dari itu, setelah dari itu Abdullah bertobat dan semakin bersyukur atas karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Begitu luar biasanya kisah Abdullah ini, dan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua, bagi jamaah semua. Dan terakhir, saya akan membawakan satu kisah bahwa bagaimana kehidupan atau bagaimana ending seseorang yang matinya cinta dengan Al-Quran dan endingnya jauh dari Al-Quran. Nah, singkat cerita, kejadiannya kisah nyata di Arab lagi. Ada seorang polisi yang ditugaskan untuk menjaga lalu lintas. Dia menjaga di jalan tol. Kemudian ketika dia berjaga melakukan tugasnya, ternyata ada kecelakaan yang luar biasa menimpa dua pengendaraan yang saling bertubrukan. Singkat cerita, polisi tersebut mencoba mendekati orang yang celaka, yang udah di akhir hayat, udah sakaratul maut. Ketika dia dekap orang tersebut ketika ditalkin, wahai saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah. Orang tersebut malah bernyanyi, malah mengucapkan, melantunkan musik, malah bernyanyi, bahkan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Polisi tersebut pindah lagi ke mobil yang satu lagi, wahai saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah. Lagi-lagi dia hanya bisa bernyanyi dan mati. Singkat cerita, sang polisi tersebut mengalami trauma dan pada 6 bulan kemudian ia berjaga lagi di jalan tol, melihat ada seseorang yang berhenti menaiki mobil, kemudian dia beralih ke belakang, mungkin bagian mobilnya itu bocor sehingga ingin mengganti dengan ban serepnya, ban gandanya. Ketika ia jongkok memperbaiki bannya, dari arah yang sama ada mobil menghantamnya hingga ia tertubruk, hingga ia sakaratul maut, hingga ia tulang belulangnya hancur tak tersisa. Melihat dari itu, sang polisi kembali trauma, apakah ia mentalkinkan kembali atau tidak. Karena peristiwa sebelumnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sang polisi memberanikan dirinya, mendekapnya kembali, wahai saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah.
Tahu teman-teman jamaah semua apa yang terlontar dari sang mulut seorang pemuda tersebut? Dia mengucapkan ayat-ayat Al-Quran yang begitu merdu, yang begitu luar biasa. Dan di akhir hayatnya orang tersebut mengucapkan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Selepas dari itu ditelepon oleh pihak yang berwenang, wahai orang tua, wahai ibu bapak, anakmu celaka. Dan apa yang dilontarkan oleh orang tuanya? Alhamdulillah, Abdullah telah berpulang. Allah telah lebih sayang kepada Abdullah karena semasa hidupnya tiap hari Senin di saat pemuda tersebut libur, ia sering berdakwah ke kampung neneknya. Ia sering bersedekah, membagikan sodako, berdakwah, membaca Al-Quran. Dan maka dari itu seseorang akan mati dengan kebiasaannya. Maka dari itu pemuda tersebut dimatikan sesuai dengan kebiasaannya membaca ayat Al-Quran. Begitu jamaah semua. Oke, karena itu kisah terakhir. Jadi apakah jamaah semua mulai sekarang semangat membaca Al-Quran? Mulai sekarang semangat untuk memahami Al-Quran? Insya Allah. Nah, maka dari itu semoga dari kisah yang saya sampaikan bisa menjadi pemicu untuk jamaah semua untuk lebih giat lagi membaca Al-Quran. Karena ingat, ulama pada zaman dahulu malah ingin dihilangkan kemampuan berbicara, melihat, mendengar. Kenapa? Karena agar dijauhkan dari kenikmatan dunia, agar hatinya tidak condong ke dunia. Masya Allah. Dan sekian dari ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jamaah apabila terdapat kekurangan baik dari perkataan dan perbuatan saya, karena sejatinya kebaikan berasal dari Allah dan keburukan berasal dari diri saya pribadi. Mohon maaf sekali lagi Abu Takeru tidak bisa menghadiri kejadian hari ini karena terdapat halangan dan saya ditunjuk untuk menggantikannya. Dan mohon maaf apabila penyampaian saya jauh dari kata luar biasa, jauh dari kata baik, jauh dari kata sempurna. Semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua dan semoga kita dapat memaksimalkan kajian ilmu ini dengan sungguh-sungguh. Allah fahamkan ilmu yang saya sampaikan dan tentunya untuk saya pribadi semoga Allah lindungi saya pribadi dari segala mara bahayanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar.